Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita berdoa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya dengan sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mempersiapkan diri untuk merayakan Ekaristi. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang memerangi dan menghimpit aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Kita diajak untuk menyadari belas kasih keadilan Allah yang mau mengampuni kita, di mana mengajak kita untuk juga mau mengakui kesalahan kita, mohon ampun kepadanya. Maka marilah kita akui segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita sungguh layak dan pantas merayakan misteri kasih keselamatan Allah ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita sampaikan ucap-ucap pribadi kita, dan secara khusus kita berdoa untuk selesainya wabah corona ini, dan juga diberikan keselamatan bagi mereka yang sudah meninggal dalam kedamaian abadi, diberikan kesehatan bagi mereka yang sedang sakit, dan berikanlah juga perlindungan dan keamanan bagi mereka yang berjuang, tenaga medis ataupun siapapun yang berjuang bersama-sama untuk melawan dan menghadapi corona ini. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sungguh mengagumkan jiwa yang berharap kepadamu. Hikmat-Mu Engkau anugerahkan hanya bagi orang yang tulus hati dan takwa kepadamu. Semoga hari ini kami bertindak dengan bijaksana, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus,
kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Daniel. Pada waktu itu Susana jatuh hukum mati atas tuduhan berbuat serong. Maka berserulah Susana dengan suara nyaring, Allah yang kekal, yang mengetahui apa yang tersembunyi dan mengenal sesuatu sebelum terjadi, Engkau pun tahu bahwa mereka itu memberikan kesaksian palsu terhadap aku. Sungguh, aku mati meskipun aku tidak melakukan sesuatu pun dari yang mereka dustakan tentang aku. Maka Tuhan mendengarkan suaranya. Ketika Susana dibawa keluar untuk dihabisi nyawanya, Allah membangkitkan roh suci dalam diri seorang anak muda, Daniel namanya. Anak muda itu berseru dengan suara nyaring, Aku tidak bersalah terhadap darah perempuan itu. Maka segenap rakyat berpaling kepada Daniel, katanya, Apa maksud kata-katamu itu? Daniel pun lalu berdiri di tengah-tengah mereka. Katanya, Demikian bodohkah kamu, hai orang Israel? Adakah kamu menghukum seorang putri Israel tanpa pemeriksaan dan tanpa bukti? Kembalilah ke tempat pengadilan, sebab kedua orang itu memberikan kesaksian palsu terhadap perempuan itu. Maka bergegaslah rakyat kembali ke tempat pengadilan. Orang-orang tua berkata kepada Daniel, Kemarilah, duduklah di tengah-tengah kami. Dan beritahulah sebab Allah telah menganugerahkan kepadamu martabat orang tua-tua. Lalu kata Daniel kepada orang yang ada di situ, Pisahkanlah kedua orang tua tadi jauh-jauh, maka mereka akan diperiksa. Setelah mereka dipisahkan satu sama lain, Daniel memanggil seorang di antara mereka tanpa berkata kepadanya, Hai engkau yang sudah berubah dalam kesehatan, sekarang engkau ditimpa dosa-dosa yang dahulu telah kuperbuat, dengan menjatuhkan keputusan-keputusan yang tidak adil, dengan menghukum orang yang tidak bersalah dan melepaskan orang yang bersalah, meskipun Tuhan telah berfirman, Orang yang tak bersalah dan orang benar janganlah kau bunuh. Oleh sebab itu, jikalau engkau sungguh melihat dia, katakanlah di bawah pohon, apakah telah kau lihat mereka bercampur? Saud orang tua-tua itu, di pohon mesui. Kembali Daniel berkata, Baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah telah menerima firman dari Allah untuk membelah engkau. Setelah orang itu disuruh pergi, Daniel pun lalu menyuruh bawa yang lain kepadanya. Kemudian berkatalah Daniel kepada orang itu, Hai keturunan Kanan dan bukan keturunan Yehuda, kecantikan telah menyesatkan engkau dan nafsu biari telah membengkokkan hatimu. Kamu sudah biasa berbuat begitu dengan putri-putri Israel, dan mereka pun terpaksa menuruti kehendakmu karena takut. Tetapi putri Yehuda tidak mau mendukung kefasikanmu. Oleh sebab itu, katakanlah kepadaku, di bawah pohon, apakah telah kau dapat mereka bercampur? Saud orang tua-tua itu, di bawah pohon berangan. Kembali Daniel berkata, Baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah sudah menunggu dengan pedang ternus untuk membahan engkau supaya engkau binasa. Maka berserulah seluruh himpunan itu dengan suara nyaring. Mereka memuji Allah dan menyelamatkan siapa saja yang berharap kepadanya. Serentak
mereka bangkit melawan kedua orang tua itu, sebab Daniel telah membuktikan dengan mulut mereka sendiri bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu. Lalu mereka diperlakukan sebagaimana mereka sendiri mau mencelakakan sesama. Sesuai dengan Taurat Musa, kedua orang itu dibunuh. Demikian pada hari itu diselamatkanlah darah yang bersalah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekali berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab aku besertaku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia memberikan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Sekalipun berjalan dan lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab besertaku. Ia menuntut aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaku itu yang menghibur aku. Sekalipun berjalan dalam lembah kelam, aku takut bersama dengan besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadap segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekalipun berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya lah aku berkenan supaya ia hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan,
di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana belas kasih keadilan Allah yang diberikan kepada kita melalui pengampunannya. Dalam bacaan pertama nubuat Daniel, Daniel hadir untuk menjadi perpanjangan Tuhan dan menegakkan keadilan. Allah senantiasa melindungi hambanya yang lemah dan tak berdaya. Percaya kepada Allah berarti percaya pada keadilan dan hukumnya. Dan itulah yang dirasakan juga oleh Susana ketika dia dituduh berbagai macam hal yang tidak benar. Lalu Daniel menjadi perpanjangan Tuhan untuk menegakkan keadilan. Dalam bacaan Injil dikisahkan bagaimana keadilan Allah diwujudkan dalam belas kasih-Nya yang luar biasa. Ketiga orang-orang menghadirkan seorang yang bersalah. Ini yang bedanya dengan bacaan pertama. Kalau Susana dituduh melakukan kesalahan yang tidak terbukti, membuat banyak orang membuat kesaksian palsu, sedangkan di bacaan Injil perempuan ini diketahui melakukan kesalahan, berbuat zina. Orang-orang menghadapkannya kepada Yesus untuk menegaskan bahwa boleh dihukum atau tidak. Tapi ternyata Yesus memberikan pandangan lain, penegasan. Ketiga orang-orang merasa dirinya tidak bersalah, atau mungkin juga di sana menggambarkan orang-orang yang sebenarnya bersalah tetapi gengsi untuk tidak mau mengakui kesalahannya, lalu mudah melemparkan kesalahan kepada orang lain. Tampak sekali dalam kisah Daniel dan juga dalam bacaan Injil hari ini. Ketiga orang-orang memberi kesaksian palsu dalam kisah Daniel, dan ketiga orang-orang datang membawa perempuan yang berzina ini kepada Yesus. Kadangkala orang menjadi gengsi untuk mau mengakui kesalahannya, sehingga akhirnya menutupi kesalahan-kesalahannya dan melemparkan kesalahan itu pada yang lain. Dan Tuhan Yesus mengerti apa isi hati orang-orang banyak ini. Maka dia mengatakan, bagaimana dengan tegas siapa yang tidak berdosa hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dan mereka semua pergi karena mereka tentunya juga merasa berdosa. Dan apa yang terjadi dengan perempuan yang dihadapkan oleh Yesus? Ia tetap di tempat karena mohon belas kasih Allah. Seperti juga Susana dalam kisah Daniel, ia memohon belas kasih Allah. Situasi berada di tempat bersama dengan Yesus meneguhkan bahwa ia merasa bersalah, mengakui dirinya bersalah, berdosa, maka ia mohon belas kasih pengampunan Allah. Dan yang terjadi, Yesus mengatakan dengan tegas, aku pun tidak menghukum engkau. Tetapi juga yang perlu diperhatikan kalimat selanjutnya yang dikatakan Yesus. Seringkali kita tidak memperhatikan hal ini. Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas dan dengan tegas, setelah dia mengatakan aku pun tidak menghukum engkau, dia berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dan itulah kuasa pengampunan. Ia tetap mengetahui bahwa orang ini berdosa, tetapi Allah yang penuh belas kasih melihat keinginan bertobat dari perempuan ini, maka menegaskan, jangan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.
Kiranya ini menjadi sebuah permenungan bagi kita dalam kehidupan kita, khususnya menjelang pekan suci ini. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita ini juga tidak mau mengakui kesalahan kita. Seringkali kita merasa gengsi seperti orang-orang banyak, bahkan kadangkala membuat kesaksian palsu seperti dalam kisah Daniel, sehingga mudah menjerumuskan orang lain, apalagi kalau orang lain itu kita benci. Maka pada kesempatan hari ini kita diajak seperti perempuan dalam bacaan Injil yang mau datang, mau tetap bersama dengan Tuhan Yesus untuk memohon belas kasih, mengakui kesalahannya, mengakui bahwa dirinya berdosa, sekaligus juga mohon ampun, dan akhirnya juga berbuah pertobatan, tidak berbuat dosa lagi mulai dari sekarang, artinya memperbarui diri. Kita diajak pula untuk seperti Yesus yang memiliki sikap hati untuk mau mengampuni, terbuka pada pengampunan, tidak mudah untuk menyalahkan, tetapi juga mau mengampuni. Di satu sisi kita diajak untuk mau mengakui kesalahan ketika kita berbuat salah. Di satu sisi kita diajak pula untuk mau mengampuni mereka yang berbuat salah kepada kita. Disitulah belas kasih Allah terwujud dalam hidup kita. Kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Maka pada hari-hari ini menjadi kesempatan kita untuk berefleksi. Bagaimana membangun semangat memaafkan, ampun, mengampuni dalam kehidupan sehari-hari mulai dari keluarga kita. Kesempatan untuk berkumpul, bercerita di tengah situasi yang tidak mudah ini juga menjadikan kesempatan yang baik untuk membangun relasi yang baik kembali dengan, paling tidak dengan keluarga kita. Bagaimana mau bercerita, berkisah satu dengan yang lain. Bagaimana mau memaafkan dan juga mengampuni satu dengan yang lain. Kita dibantu dengan media sosial, alat komunikasi. Meskipun mungkin tidak bisa berkumpul satu keluarga, tetapi kita bisa berkontak, berkomunikasi, bercerita, berbagi kisah satu dengan yang lain. Kita juga diajak untuk tidak mudah menyalahkan, karena kita bisa saja terjebak, tergoda seperti orang-orang banyak tadi, bahwa bencana ini kesalahan si A, kesalahan si B. Kalau tidak hati-hati ketika kita semua menjadi panik dan semakin cemas, lalu menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain di sekitar kita, menyalahkan keadaan di sekitar kita, menyalahkan pemerintahan kekuasaan, menyalahkan alam semesta, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ini terjadi? Dan sebagainya. Maka ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk melihat diri kita kembali, untuk merenungkan belas kasih pengampunan Allah, dan untuk mengajak kita berani mengakui kesalahan dan berani untuk mengampuni kesalahan. Maka marilah kita hening sejenak, kita renungkan sabda Tuhan dan mohon rahmat penyertaan Tuhan, supaya Allah berkenan untuk membimbing kita mewujudkan belas kasih pengampunannya. Tuhan Yesus bersabda, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita persiapkan persembahan kita.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami sumber kesucian, semoga dalam merayakan misteri suci ini kami dapat mempersembahkan kepadamu jiwa yang murni dan hati yang suci gembira sebagai hasil mati raga kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya, Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sengsara putramu sungguh mendatangkan keselamatan, secara amat meyakinkan pada salib tersingkaplah hukuman dunia, dan bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Bahkan seluruh dunia mulai menyadari bahwa keagungan-Mu pantas dipuji. Dari sebab itu ya Bapa, bersama para malaikat dan orang kudus, kami memuji Dikau dan dengan segenap hati berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi.
Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, bersama para rasul, bersama Santa Teresia kanak-kanak Yesus, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dan damai Tuhan besertamu. Dan sertamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Untuk ujuk-ujuk kita, marilah kita berdoa satu kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu,
terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa harapan orang berdosa, bila umat bertobat, engkau menampakkan belas kasih-Mu. Kami mohon semoga kami dapat saling mengampuni, sebagaimana engkau mengampuni kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Kita diajak untuk bersatu pada masa-masa ini menghadapi virus corona ini. Tidak mudah untuk saling menyalahkan, tetapi saling berbagi, saling membantu dalam semangat kasih pengampunan satu dengan yang lainnya. Kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga hidup kita hari ini senantiasa dinaungi, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian Pranekaresti sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus mewartakan cinta kasih Tuhan. Amin.